saya mendukung Nabi ke-26 yang terus menyuarakan agar Pancasila tegak di Indonesia. Pak, itu macam-macam Pak, apa tanggapannya, dari yang setuju, dari yang macam-macam, pokoknya sampai ada yang bilang, wah dasar mulutmu itu penuh tai kata. Kasihan amat Pak. Saya jahat amat. biarin aja. Komunista Pancasila itu. Subscribe, like, comment, and Subscribe dong, Smart Lapak. Smart Lapak, bagus-bagus itu ya. Itu ada Smart Lapak ya, lihat Smart Lapak. Itu di subscribe juga tuh, jadi support ya teman-teman kita gitu. Smart Lapak, itu temannya sudah aktif memviralkan video kita ya. Nah itu diviralkan tuh, bantu ya, jadi bantu nge-like lah. Itu bantu subscribe, bantu nge-like situ. Itu sudah viral sendiri nanti ya, otomatis. Teman-teman, Facebook saya sudah di take down oleh YouTube karena Facebook Indonesia itu kadrun ya. Nah, itu Facebook account Indonesia di take down semua. Kalau Facebook yang Eropa ampuh sampai sekarang masih kokoh berdiri. Ya. Paul itu Pak Paul, roketnya Pak Paul yang mau disikat ke Israel. Aduh, 3.000 banyak loh Pak Paul. Iya. Itu benar-benar mau diratain Israel. Ya nggak boleh dong begitu. Oke. Kemarin saya tunjukkan ke Ibu Koni juga kan. Nah, nih pemimpin negara nge-tweet tentang Israel, ya kan. Nah, ini kalau Perdana Menterinya Belanda, Mark Rutte, ya. Ik ben zeer bezorgd over het aanhoudende geweld Israël en Gaza. Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit. Waduh. Yang artinya, ini Pak Alex yang terjemahin bukan saya ya. Saya lagi belajar belum bisa kecampur baur sih sama bahasa Jerman, kacau sekali otak saya sekarang. Ini PM Belanda. Saya sangat prihatin dengan kekerasan yang sedang berlangsung di Israel dan Gaza. Tidak dapat diterima bahwa Hamas menembakkan roket secara acak ke penduduk sipil Belanda. Belanda mendukung hak Israel untuk membela diri dalam batas-batas hukum dan proporsional internasional. Benar dong. Nah, terus ini Pak Jokowi. Nah, ini Indonesia strongly condemn Israel's attack. Balik banget, which has resulted in the loss of lives of hundreds, including women and children. Israel aggression must be put to a stop. Beda banget ya, Presiden Indonesia sangat mengutuk serangan Israel ke Palestina yang berakibat hilangnya ratusan nyawa manusia termasuk wanita dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan. Wah, serem kali ya. Beda banget ya antara Jokowi sama ini. Tetapi kalau balik lagi kemarin ya, nanti saya tunjukkan ya. Ini memang Jokowi ini rupanya di belakang ini ada yang ngancem-ngancem dia nih nampaknya nih ya. Jadi kita lagi mau cerita, kita mau sadarkan pada masyarakat hari ini dari kemarin ya, betapa ini kemarin kan kita secara formal. Nah, sekarang kemarin itu gaya formal, ada Ibu Monique Reckers ya, ada Pak Jenderal, ada Ibu Koni. Nah, sekarang ini gaya koboi ini sekarang kita. Gaya koboi mau tunjukkan betapa rusaknya Palestina ini ya, atau Hamas ini kan. Karena kan Hamas kan dikuasai oleh Palestina dikuasai Hamas ya. Jadi kita bilang ini betapa rusaknya ini. Ya, kasihan ya, banyak pengungsi-pengungsi yang kemari loh, karena mereka nggak cocok dengan Hamas. Banyak lari kemari, karena mereka udah nggak bakal damai, bilang wah nggak bakal damai. Mereka lari kemari. Wah, saya banyak ketemu mereka ya di sini ya. Orang-orang Palestina ini, wah nggak bakal damai, ini kacau nih, nggak bakal sampai selesai. Sampai Hamas yang pegang. Mau pulang, kenapa nggak pulang? Ya perang dong, ngapain? Nggak bakal menang. Dia bilang nggak bakal menang, ini orang gila. Kalau orang Fatah, dia pasti menang, karena diplomasi. Makanya dapat wilayah. Dapat wilayah itu bukan gara-gara Hamas, mereka dapat wilayah gara-gara orang Fatah, karena diplomasi. Mereka bisa punya wilayah sendiri, mereka bisa dan diakui, punya wilayah sendiri diakui. Ya kan? Nah itu yang benar. Oke, kita lanjut dulu nih. Siregar, silakan Siregar. Lanjut. Ya, salam Pak Pastur. Shalom. Belum semuanya.
Swastiastu. Terima kasih Pak kesempatannya. Ini saya cuma mengatakan selama mengikuti live Pak Paul, Pak Pastor, ya saya mengalami serba-serbi yang macam-macam lah Pak ya. Karena kan mulai sering bukan posting ya, kayak komentar di berbagai YouTube gitu segala macam. Terus rata saya bilang saya mendukung Nabi ke-26 yang terus menyuarakan agar Pancasila tegak di Indonesia. Itu macam-macam Pak tanggapannya, dari yang setuju, dari yang macam-macam, pokoknya sampai ada yang bilang, wah dasar mulutmu itu penuh tai kata. Kasian amat Pak. Saya jahat amat. Biarin aja. Menista Pancasila itu. Tapi ya nggak apa-apa. Setidaknya kan ada yang tahu, ada yang sedikit, ada juga banyak juga sih yang mendukung segala macam. Terus dan saya juga masih terus percaya Pancasila pasti akan tegak di Indonesia agar keadilan, kemakmuran bisa menjadi bagian rakyat Indonesia. Itu serba-serbi mengikuti Pak Paul. Kalau yang mengikuti sekarang yang kita bahas mengenai Palestina atau Israel, saya sih cuma bilang begini ya Pak. Indonesia itu harusnya mencontoh atau berusaha untuk menjadi negara yang mau belajar, mau mengintrospeksi diri, maksudnya pemimpin kita, pemimpin negara kita contoh lah. Israel itu yang mempunyai kemauan keras, keberanian pemimpinnya yang melindungi rakyat, bangsa, negaranya, bahkan wilayahnya dari segala macam bahaya yang sekarang sedang terjadi di sana. Saya terus terang rindu sekali Pak punya pemimpin yang berani, kuat, tegas, dan dia melindungi segenap bangsa dan tanah airnya, seperti yang sering diberi pelajaran oleh Pak Jenderal, menjadi pemimpin yang negarawan, yang benar-benar melindungi rakyatnya. Jadi di sini saya lihat, ya terlepas dari orang-orang pro dan kontra masalah yang terjadi sekarang, saya rindu sekali punya pemimpin yang berani, tegas. Jadi saya juga masih terus berharap Pak Jokowi dan pemerintahan Indonesia ini ya urat takutnya mungkin seperti yang Bapak bilang udah hilanglah, putus, biar kembali berpikir jernih, melihat keadaan ini bukan hanya karena ada agenda atau apa seperti yang mungkin Bapak bilang ada settingan atau apa segala macam, saya nggak paham sih, tapi saya terus terang saya butuh pemimpin yang berani dan tegas. Dan yang selanjutnya, saya itu sebetulnya dari berapa hari mungkin waktu yang mengikuti mesbah pagi itu Pak, doa pagi, saya itu sebetulnya pengen bertanya, waduh, kalau Adam dan Hawa itu tidak berbuat dosa, mungkin semua manusia nggak mengalami keadaan dari sekarang, dari zaman dahulu sampai sekarang, semuanya akan hidup tentram, aman, bahkan hidup di surga. Tapi setelah saya ikuti doa yang tadi pagi, ternyata sebelum saya tanyakan ke Pak Paul, karena memang nggak ada waktu atau mungkin susah masuk, malah terjawab tadi pagi itu Pak, karena Pak Pastor bilang kan, lah kalau di surga itu kan belum ada Adam dan Hawa itu belum mengerti tentang yang baik dan yang jahat, dan di surga itu ketika Adam itu di Eden, dia tidak mempunyai nafsu. Jadi saya pikir, waduh, ternyata saya selama ini udah keliru sekali punya pandangan bahwa yang membuat dunia jadi seperti ini, banyak orang-orang yang berdosa itu karena Adam. Jadi mendengar pencerahan Pak Paul tadi pagi itu saya mulai terbuka, oh iya, mulai dong lah saya begitu. Jadi terima kasih buat penjelasannya. Dan ini sekedar info ya Pak, saya kan di daerah Lampung Selatan di pelosok sini, kemarin itu Mapolsek kami dibakar massa. Kemarin ya? Iya Pak,
Kemarin malam sekitar jam 9 sampai jam 11 malam lah kejadiannya itu, Pak. Dan Daerah mana, itu Pak? daerah Lampung Selatan, Kecamatan Candipuro itu, Pak. Aduh. Dan itu karena Itu Kalianda Pak ya? Kalianda ya? Kalianda, betul. Kabupatennya Kalianda itu, Pak. Oh, bukan Mesuji ya? Bukan yang waktu kasus itu dulu bukan ya? Mesuji ya? Bukan, Pak. Bukan, jauh, Pak, jauh. Ini dari Bakau itu sekitar 1 jam perjalanan. Oh, baru masuk aja ya? Masuk itu ya? Kalianda itu daerah pelabuhan Pak Hendro. Pelabuhan Iya, tahu. Bakau ini. Yang tahu. Itu masa itu bisa sampai beringas begitu karena berulang kali katanya di wilayah kami ini memang terjadi sering pembegalan yang itu, wah itu hampir setiap hari, Pak. Dan itu banyak yang melaporkan, tapi dari yang saya dengar ya, Pak, itu nggak ada tindak lanjut dari aparat. Tapi ya saya sayangkan sih, saya bilang juga ke orang-orang yang nggak sampai bakar kantor polisi punya fasilitas negara seperti itu. Dan akhirnya tadi saya baca di berita itu Kapolda Lampung itu langsung menginstruksikan tegas boosternya harus nangkep itu, kalau nggak ketemu nggak boleh pulang dulu katanya boosternya itu, seperti itu. Jadi saya sih yang ingin saya sampaikan, saya rindu sekali punya pemimpin yang kuat, berani, dan benar-benar melindungi masyarakatnya, apalagi kayak kita yang saya lah yang minoritas di sini, biar kita bisa semuanya aman, tentram. Itu aja, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Sama kita juga semua ya, teman-teman semua. Makanya kita serukan. Tetapi sebenarnya tidak mungkin ada pemimpin kuat. Karena Indonesia kan bukan negara otoriter kan. Makanya tidak ada yang kuat kalau bukan karena rakyatnya. Itu kan kedaulatan rakyat. Masalah rakyatnya pada takut. Sebenarnya Jokowi itu kuat kalau rakyatnya mendukung. Lah yang dukung Jokowi sekarang bukan dukung ya, yang paling keras yang sama Jokowi ini orang radikal. Iya, pasti yang didengar yang radikal dulu, dia harus kompromi dulu. Yang penting sampai tujuan dulu. Urusan nanti akhirnya tetap akhirnya double minoritas yang akan dikorbankan. Selalu seperti itu kan. Walaupun berusaha sekecil-kecilnya korbannya, tetapi kan akhirnya apa? Dengan cara apa? Supaya jangan korban jiwa ya korban perasaan, kan begitu kan? Nah itu makanya karena minoritas harus teriak yang keras, sekeras mungkin, berarti ada suaranya. Subscribe, like, comment, and Subscribe dong, semat lapak. But that's alright. Hush.